Si MC ini ngumumin bahwa poin mereka bertiga tuh sama rata dan harus diulang dari beberapa kajian untuk pertanyaannya. Ini benar-benar kayak ini bakal ketukar amplop nggak ya, kayak versi PI dan juga Miss Universe 2015 maksudnya. Ini benar-benar kayak drama apa lagi yang bakal dibikin sama Mr. Nawat untuk tadi malam. Ternyata terima kasih sudah klik dan juga memutuskan untuk mampir di video ini. Halo Hayati, Hayatno, dan juga seluruh pageant lover di seluruh Indonesia maupun dunia. Apa kabar? Bagaimana reaksi kalian tentang hasil MGI tadi malam? Tentunya setiap orang punya pendapat sendiri berbeda-beda terhadap hasil tadi malam yang diumumkan di Miss Grand International Organization atau crowning momentnya. Kali ini aku bakal nge-review bagaimana proses alur cerita dari MGI sendiri, dan juga ini tuh sebagai penilaian dari aku sendiri. Dan jika kalian itu memiliki kesamaan dari penilaian yang aku utarakan ini, silahkan komentar di bawah dan berikan penilaian kalian dan juga opininya terhadap pergelaran dari Miss Grand International 2020 di Thailand yang berlangsung tadi malam. Langsung aja kita bahas satu persatu, let's check it out. Untuk yang pertama kali aku bakal ngebahas tentang opening number dan juga opening dance-nya. As a pageant lover, aku menilai bahwa konsep dari MGI tahun ini tuh lebih menekankan kepada LED dan juga superpower dari lightingnya. Pertamanya, aku mengekspektasikan bahwa stage-nya itu bakalan lebih war, lebih sesuatu yang beda. Akan tetapi ya ketika melihat di final rehearsal-nya dan terdapat stage-nya itu hampir sama dengan preliminary yang dilaksanakan di beberapa waktu lalu, dan ini menjadi sebuah penilaian bahwa Mr. Nawat itu sendiri mengonsepkan bahwa pergelaran tahun ini itu lebih menekankan konsep LED ataupun sesuatu yang berbau teknologi. Ya mungkin ini alasan Mr. Nawat sendiri itu memilih DC Show sebagai salah satu tempat untuk penyelenggaraan dari Miss Grand International 2020. Dengan adanya intonasi-intonasi yang melengking dari opening number yang dilakukan oleh peserta dari seluruh negara tuh bikin cekikikan sendiri kalau nonton. Apalagi kalau misalnya opening number dari Thailand yang sangat-sangat khas dan juga ada teriak-teriak sedikit, itu bikin sesuatu kayak punya ciri khas sendiri dari MGI ini sendiri. Bisa dibilang bahwa ciri khas dari MGI ini adalah opening numbernya yang bersemangat sekali, sama dengan semboyannya itu Stop the War and Violence. Jadi kalau lemes-lemes jadi nggak bisa Stop the War and Violence, jadi harus keras untuk opening numbernya. Untuk penilaian dari opening number dan juga opening dance-nya, menurut aku ini lebih upgrade dari tahun lalu, dan juga untuk segi konsep panggungnya sendiri ini lebih menekankan kepada teknologi dari LED sehingga punya improvisasi yang jelas dari pergelaran tahun lalu yang dilakukan di Venezuela, sedangkan di sekarang ini di Bangkok, Thailand. Di dalam opening number, aku paling tertarik dengan Miss dari Thailand sendiri, karena pertama dia itu punya ciri khas yang enjoyable banget untuk setiap kategori dari opening numbernya dia. Misalnya dia mulai datang tuh, habis itu datang berpose, kemudian melakukan teriakan-teriakan yang bikin penonton itu gemuruh-gemuruh. Ya apalagi kalau misalnya dia itu sebagai tuan rumah dan punya ciri khas seperti ini, dan itu bisa menghidupkan suasana dari MGI tadi malam. Oke, setelah opening number, kita masuk ke dalam tahapan dari pengumuman 20 besar dan juga award yang dikasih oleh Mr. Nawat dan juga MGIU terhadap peserta yang memenangkan dari beberapa kategori. Pertama kali itu aku terkejut dengan pengumuman-pengumuman yang didominasi oleh Asia dan juga Latin Asia. Hampir dari seluruh negara-negara di Asia dan khususnya di Asia Tenggara itu masuk ke dalam placement 20 besar, dan juga didominasi oleh Amerika Latin yang memang punya performa yang sungguh bagus. Apalagi kalau misalnya ada wakil dari Brazil yang memang aku rasa dia tuh bener-bener stunning banget. Dalam pengumuman 20 besar ini aku punya reaksi, bukan reaksi sih, tapi kayak punya 3 ciri khas utama. Yang pertama itu aku tertarik dan juga fokus kepada wakil Indonesia. Setiap pengumuman dan juga masuk ke dalam placementnya sendiri, wakil Indonesia tuh selalu mengacungkan tangan kayak gini. Jadi kayak ada simbolis pertama mengatakan bahwa
ini pasti juara satu nih kalau misalnya dia itu selalu simboliskan jarinya seperti ini untuk aura karisma. Yang kedua, aku lebih terfokus kepada Mpo Abena. Dia selalu nutupin mulut dan juga kayak rasa-rasa nggak percaya. Ya mungkin karena dia itu sudah menjadi bagian dari MA dan juga dari MU, dan beberapa ajang yang diikutinya itu tidak pernah berhasil melaju ke babak-babak yang lebih besar, sehingga ketika dia diumumkan menjadi salah satu peserta yang masuk ke babak selanjutnya, dia tuh kayak kayak gitu. Jadi kayak ada ekspresi nggak percaya dari Mpo Abena ini. Congrats Po. Nah, ekspresi yang ketiga yang paling aku ingat itu adalah dari Thailand sendiri. Dia tuh kayak mangap-mangap, buka mulut lebar-lebar, kayak enjoyable banget setiap momen yang mau dia dipanggil dari bagian apapun, dia bakal tetap ketawa-ketawa kayak enjoyable, nggak ada beban sama sekali sih. Yang paling bikin aku sangat-sangat excited banget tadi malam adalah pengumuman dari nama-nama juri yang bakal duduk secara virtual. Di sesi ini tuh aku sudah menduga bahwa bakal ada beberapa alumni dari Miss Grand International yang dicomot oleh Mr. Nawat untuk didudukan sebagai juri di malam itu. Nah, siapa sangka ternyata jurinya itu mulai dari pemenang pertama dari Miss Grand International sampai dengan pemenang terakhir, dimana ini tuh kayak sebuah apresiasi kepada pemenang-pemenang tahun lalu yang memang mereka tuh masih dihargai di dalam keluarga Grand International. Adanya Ariska Putri Pertiwi sebagai wakil Indonesia dan satu-satunya Miss Grand International Asia yang duduk di panel juri menjadikan kita semua yakin bahwa Ariska bakal bekerja secara profesional di malam tadi. Mulai dari sinilah aku nggak pernah lagi merasa gundah terhadap dua wakil ini, yaitu Filipina dan Indonesia. Aku merasa bahwa Filipina dan Indonesia itu deserve untuk menjadi pemenang di malam tadi, dan kalaupun mereka last to standing berdua itu aku ikhlas karena memang mereka benar-benar cocok untuk bisa menjadi pemenang. Apalagi kalau kita lihat Miss Grand International telah memilih wakil-wakil dari Latin dan juga negara-negara yang jauh dari Asia, kecuali di tahun 2016, dan mungkin saja tadi malam itu pemenangnya adalah dari Asia, ternyata dari Amerika. Next, kita lanjut ke bagian swimsuit competition. Di sini tuh aku terkejut dengan beberapa penilaian penting yang mungkin ada negara yang nilai swimsuitnya itu lebih sangat-sangat kecil. Dan yang paling aku tunggu-tunggu itu adalah perbandingan antara PH dengan Indonesia, di mana nilai PH itu sama Indonesia selisihnya 0,3 kalau nggak salah poinnya. Di mana PH itu 9,62 sedangkan Indonesia 9,65. Memang deserve sih kalau misalnya aku beri penilaian sendiri terhadap catwalk dan juga berbagai performa dari wakil ini sendiri. Jadi nggak heran kalau misalnya beberapa penilaian yang memang dituliskan oleh panel judges sendiri itu sudah memasuki kategori-kategori yang sependapat dengan apa yang aku lihat semalam. Setelah bagian swimsuit competition, kita lanjut ke bagian top 10. Di sini nih yang menjadi titik poin utama, di mana semua kesorot dan juga menjadi sebuah pembahasan yang sangat penting. Dan yang paling penting adalah ketika Malaysia dipanggil yang pertama untuk memasuki top 10 besar. Aku ucapkan selamat untuk Malaysia dan juga tim pageant lover dari Malaysia yang telah wakilnya masuk ke dalam top 10 besar, dan semoga ini menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa untuk negara Malaysia di Miss Grand International. Di top 10 besar ini memang deserve semua, dan di sini tuh aku nggak pernah khawatir bahwa Filipina dan juga Indonesia itu nggak akan dipanggil, dan aku yakin, bahkan sangat-sangat yakin bahwa Filipina dan Indonesia itu bakal melaju jauh sampai kepada top 5. Yang paling touching banget adalah ketika mereka speech. Artinya ketika wakil Indonesia speechnya itu ya aku deg-degan sendiri karena memang takut salah, takut gagap dan sebagainya. Meskipun ada sedikit minus di ujungnya, tapi itu nggak apa-apa dan nggak mempengaruhi dari sesi penilaian. Untuk di sesi speech di top 10 ini aku sangat-sangat menghargai dan juga sangat mengapresiasi karena dari setiap momen ini tuh benar-benar punya ciri khas sendiri, dimana peserta di top 10 yang melakukan pidato di momen ini bakal dipakaikan dengan adanya ciri khas tertentu. Misalnya tadi malam itu ada kayak pakaian tradisional Thai yang memang dimodifikasi kemudian dipakaikan kepada peserta seolah-olah mereka tuh lagi mengkampanyekan dari Stop the War and Violence. Dan karena memang pandemi lagi melanda, jadi dikerucutkan menjadi sebuah ajang dari campaign untuk bisa mensuarakan dari COVID-19. Nah, lagi-lagi aku terfokus kepada LED di belakang tuh bener-bener kayak punya alur-alur yang berganti-ganti.
Jadi yang pertama itu di opening number mereka lebih ke arah apa ya, kayak gold gitu. Nah di speech ini mereka lebih mengedepankan kepada konsep COVID-19. Jadi COVID-nya itu kayak dibuat kristal sehingga di belakangnya itu nampak elegan dan juga nampak LED-nya tuh luar biasa banget. Good job MGI. Di sesi speech ini aku juga touching banget di bagian Myanmar yang menyuarakan tentang demokrasi di negaranya itu. Ketika dia itu mengusap air mata karena memang lagi teringat kepada negaranya, itu touching banget momennya karena memang kita tahu bahwa beberapa negara di Asia khususnya memang lagi mengalami krisis demokrasi, dan semoga Myanmar menjadi salah satu negara yang damai kembali dan punya demokrasi yang stabil. Kita lanjut ke kerucutan dari top 5 besar. Di sini tuh yang paling deg-degan banget buat aku ketika melihat dari speech mereka tuh bagus-bagus banget semuanya, dan berpikir sempat kepada pemanggilan top 5 tuh apakah Indonesia dan Filipina bakal masuk atau enggak. Aku sempat merasa bahwa ya apakah benar kalau Indonesia dan Filipina itu bakal last to standing atau bahkan lebih dari itu. Ini ekspektasinya luar biasa banget tadi malam ketika deg-degan banget menantikan apakah Indonesia itu bakal dipanggil, dan ketika Indonesia dipanggil dan juga Filipina dipanggil, aku tuh lega banget, dan akhirnya dua negara ini masuk karena aku favoritkan Filipina, Thailand, Indonesia dan juga USA tadi malam. Dan lagi-lagi Simpo Abena itu punya ciri khas yang memang mangap-mangap. Dia itu terkejut kayak seakan nggak percaya bahwa dirinya itu bakal melaju lebih jauh dari tadi malam. So ketika dia dipanggil top 5, mangap lagi dia di situ, dan ini benar-benar ekspresi natural alami yang nggak dibuat-buat sama sekali. Nah, yang paling nggak bikin aku lega adalah ketika top 5 sudah terpilih dan akhirnya pertanyaan panjang kali lebar kali tinggi itu benar-benar kayak menyiksa dan juga menjebak dari peserta ini sendiri. Ketika dibilang bahwa mereka harus memilih dari salah satu dan mengapa alasannya mereka memilih dari jawaban tersebut, maka itu tuh bener-bener kayak aku tungguin banget momen dari speechnya mereka sendiri, mengapa mereka itu bakal menjadi salah satu orang yang menyuarakan itu, dan sangat-sangat tersentuh dengan jawaban mereka meskipun USA adalah salah satu pemegang jawaban terbaik versi aku tadi malam. Nah, ketika sudah pidato dan juga menyuarakan dari pertanyaan final question tadi malam, nah disinilah tiba saatnya untuk announcing dari pemenang dan juga award dari tiap-tiap peserta yang bakal memenangkan, baik itu berupa dari second runner up, kemudian first runner up dan sebagainya. Pokoknya top 5 itu bakal dikasih title semua menjadi top 5 besar MGI 2020. Aku pertama kali itu menjagokan dari beberapa negara, dan hanya sama sekali aku berharap bahwa Indonesia sama Filipina itu bakal terulang kembali dan juga last to standing tadi malam, sama seperti apa yang terjadi di 2016. Dan akhirnya ketika Indonesia diumumkan sebagai juara keempat, maka aku merasa bahwa ya performa dari Aura Karisma sudah sangat-sangat baik dan juga sudah sangat-sangat berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Good luck dan juga congratulations for Aura Karisma as 3rd runner-up Miss Grand International 2020. Congratulations, we proud of you. Ketika si Brazil dan Indonesia telah diumumkan sebagai juara keempat dan juga juara kelima, nah di sini tuh benar-benar kayak ada sesuatu yang mengganjal ketika tinggal Guatemala, kemudian USA dan juga Filipina di top 3. Terlebih-lebih kan jadi ketika si MC ini ngumumin bahwa poin mereka bertiga tuh sama rata dan harus diulang dari beberapa kajian untuk pertanyaannya. Ini benar-benar kayak ini bakal ketukar amplop nggak ya, kayak versi PI dan juga Miss Universe 2015 maksudnya. Ini benar-benar kayak drama apa lagi yang bakal dibikin sama Mr. Nawat untuk tadi malam. Ternyata Mr. Nawat ingin memilih jawaban terbaik dari versi peserta 3 besar ini. Saat situasi diumumkan bahwa poin mereka sama, seluruh peserta di belakang panggung tuh udah banyak yang gaduh, banyak yang bertanya-tanya sama sini, terus banyak yang udah kayak heboh sendiri ya kan, apalagi Hayatno yang dari seluruh dunia nih. Apalagi ya aku sendiri memang sangat-sangat shock dengan apa yang bakal terjadi di depan. Ini bakal ada drama-drama dan bakal berlangsung lama lagi nih. Apa jangan-jangan memang pemenangnya tuh ditunda dan gak diumumkan tadi malam, udah ala-ala versi Indonesia yang waktu udah mau umumkan pemenang tapi harus dijeda sama iklannya, itu ngeselin banget bagi aku. Alhasil setelah mereka menjawab pertanyaannya, akhirnya aku menempatkan bahwa USA adalah punya jawaban pemenang terbaik tadi malam, dan benar saja
USA telah diumumkan sebagai pemenang, dan dia tuh nggak percaya sampai si Filipina tuh merasa bahwa untuk menenangkan si USA ini dia langsung pegang. Jadi kayak di sini tuh benar-benar momen sakralnya dari USA pas diumumkan. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa si Samantha ini merasa bahwa dia tuh bakal jadi pemenang. Tapi menurut aku sendiri, ketika si USA ini diumumkan sebagai cula standing bareng si Filipina, maka ketika itu pula si Samantha ini kayak benar-benar menenangkan si USA yang lagi kayak shock, nggak percaya dengan apa yang terjadi, dan kayak merasa bahwa kamu layak untuk jadi pemenang loh, kamu layak untuk jadi pemenang gitu. Si Samantha ini mengatakan ke si USA. Jadi kayak nggak ada ngerasa bahwa si Samantha ini punya kesombongan sendiri, nggak sih menurut aku. Nah, ketika diumumkan bahwa United States of America sebagai Miss Grand International, aku langsung prefer bahwa ternyata Mr. Nawat itu mencari teman Sinam sendiri. Artinya wanita berkulit eksotis menjadi pemenang, sama kayak ajang Miss World dan juga Miss Universe yang mencari seorang wanita eksotis untuk menjadi pemenang. Oke, itulah review dari aku secara keseluruhan. Kalian bisa nonton juga ulang di channel YouTube-nya Grand TV terhadap apa yang telah diselenggarakan tadi malam. Yaps, untuk semua sesi yang sudah dilaksanakan tadi malam, aku memberi nilai mereka itu 92,5 poin karena memang benar-benar deserve untuk acara yang sangat-sangat spektakuler tadi malam. Dan yang terakhir, aku menyimpulkan bahwa konsep tadi malam dari MGI ini mengusung dari 3 konsep utama, yaitu Miss International, Miss Supranational, dan juga Miss Universe. Kenapa aku bilang demikian? Di Miss International mereka mengadopsi bahwa setiap pemenang dari top 5 itu dikasih mahkota satu-satu. Kemudian ada sesi speech-nya yang memang konsepnya itu hampir sama Miss International maksudnya. Kemudian untuk konsep MU-nya sendiri, aku rasa di Last to Standing dan juga sorotan lighting-nya itu benar-benar kayak sakral banget, dan juga drama-drama mangapnya itu, crowning moment-nya itu benar-benar itu ciri khas dari MU, perpaduan MU yang diadopsi oleh MGI sendiri. Untuk MS sendiri, aku rasa ketika opening dance dan juga berbagai permainan LED dan juga ada api-apinya itu benar-benar kayak ada suasana-suasana dari Miss Supranational sendiri, sehingga 3 penggabungan komponen utama ini benar-benar kayak bikin suasana MGI itu perfect banget untuk tadi malam, sehingga mereka pantas mendapatkan poin 92,5 untuk seluruh penyelenggaraan acara tadi malam. Terima kasih sudah nonton dan juga klik di video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Dan terima kasih teman-teman semua sudah mampir dan juga mensubscribe channel ini. Aku ucapkan terima kasih semua. Selamat kepada pemenang dan juga selamat kepada Indonesia yang telah berhasil menduduki posisi keempat untuk Miss Grand International 2020. Semoga kita terus memberikan prestasi untuk bangsa melalui pageant internasional.